Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Maret tahun 2025, diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14 dengan tema rendah hati di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah mencintai orang-orang berdosa yang dengan rendah hati mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Untuk menunjukkan hal tersebut, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi berdoa kepada Allah sambil memuji diri mereka bahwa ia telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sementara pemungut cukai itu tidak berani mengangkat muka karena malu dan hanya bisa menebah dadanya sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus tidak memuji orang Farisi yang telah melakukan semua perintah Allah. Sebaliknya, Yesus justru memuji pemungut cukai yang dengan rendah hati mengakui kesalahan-kesalahannya. Hal ini tentu saja mengejutkan para pendengarnya. Betapa tidak, orang Farisi yang diceritakan dalam Injil hari ini bukanlah orang yang pura-pura baik, melainkan orang yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan di dalam doanya. Bahkan ia bersyukur kepada Tuhan karena beroleh kemampuan untuk melakukan keutamaan-keutamaan itu. Karena itu, pada saat Yesus mencelanya, banyak orang menjadi terkejut. Demikian pula halnya saat Yesus memuji pemungut cukai. Profesi pemungut cukai terkenal karena reputasi mereka yang buruk sebagai antek penjajah dan pemeras rakyat. Mereka, para pemungut cukai tersebut, adalah kepanjangan tangan penjajah Romawi yang bertugas untuk menarik pajak bagi semua rakyat. Sistem pada saat itu, penjajah Romawi menentukan besaran pajak kepada rakyat, tetapi tidak menetapkan besaran pungutan yang bisa diterima oleh si pemungut cukai. Hal ini menjadi peluang bagi si pemungut cukai untuk mencekik rakyat dengan menarik pajak sebesar-besarnya demi keuntungan mereka sendiri. Maka tidak mengherankan apabila mereka menjadi musuh utama rakyat. Yang aneh, mengapa Yesus justru memuji si pemungut cukai tersebut? "Aku berkata kepadamu, orang ini," pemungut cukai, "pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak." Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan bagi kita semua adalah, mengapa Tuhan Yesus memuji pemungut cukai dan sebaliknya mencela orang Farisi yang salah itu? Yesus tidak mencela keutamaan-keutamaan orang Farisi, melainkan mencela sikap angkuhnya di hadapan Allah. Melalui doa yang disampaikannya, ia ingin menunjukkan jasanya kepada Allah dan seolah-olah menuntut balas jasa dari Allah. Dengan begitu, dia percaya bukan kepada Allah, melainkan kepada kemampuannya sendiri. Sebaliknya, pemungut cukai itu dipuji bukan karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, melainkan karena sikapnya terhadap Allah. Dia menyadari kedosaannya dan ketidakpantasan dirinya di hadapan Allah. Satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkannya adalah belas kasih Allah. Dan dia mendapatkan itu ketika Tuhan Yesus berkata, "Orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan." Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Dia selalu mengampuni
dan menerima semua orang yang dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya dan sepenuh hati mengharapkan belas kasih Allah. Satu-satunya orang yang ditolak Allah adalah mereka yang tidak mengharapkan belas kasih darinya, melainkan hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hal ini adalah kabar gembira bagi siapa saja yang dengan jujur mengakui kelemahan-kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Allah, sehingga kita mendapatkan tempat istimewa di hati Allah yang berbuah keselamatan. Semoga Allah berkenan memberkati hidup kita, keluarga, pekerjaan, dan seluruh niat-niat baik kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.